Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Dalam program ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, kita juga akan bernyanyi bersama. Saudara bisa mengklik tulisan CC, atau itu untuk memunculkan subtitle orang yang ngomong gitu. Jadi kalau saudara nggak tahu lagunya, saudara bisa klik di sisi sebelah kiri di bawah, di link YouTube, di YouTube saudara, nanti akan muncul lirik lagunya. Mari sama-sama sebelum kita memulai, kita teduhkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, Kau sangat ajaib. Kau sungguh hebat, kebaikan-Mu tidak ada bandingannya. Kau terang pada saat kami dalam kegelapan. Kau tangan yang menopang ketika kami terjatuh. Kau kasih yang dinyatakan ketika kami jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini Kau sediakan semua yang baik. Rahmat-Mu selalu baik. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa hati kami percaya kepada apa kata firman Tuhan, supaya hati kami penuh dengan pengharapan. Mari sama-sama saudara kita menaikkan penyembahan ini, pujian ini. Judulnya adalah Hidup Karena Percaya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sama kita katakan, bersekutu dengan mencurahkan hati. Bersekutu denganmu, mencurahkan hatiku. Ku tahu Kau peduli. Kesahku, Kau membuka tanganmu, mendekap sepenuh hatimu, tenangkan deruku. Kau tempat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Mari kita kembali menaikkan pujian. Bersekutu denganmu, mencurahkan hatiku. Ku tahu Kau peduli. Keluh kesahku, Kau membuka tanganmu, mendekap sepenuh hatimu, tenangkan deruku. Kau tempat perlindunganku,
Katakan ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Hanya pada di firman-Mu, tengah masalah kami. apa yang ku Kami tenang bersama-Mu. Kami tenang diam dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Engkau. Terima kasih tak pernah matamu berpaling dari kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, takkan pernah kami bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Katakan kembali, takkan sangat baik. Kau selalu baik. Kami mau melihat rancangan mulai yang jadi. Kami mau tunduk kepada apa kata firman Tuhan, bukan kepada apa kata perasaan kami, tapi kepada apa kata firman yang ditetapkan, yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kesembuhan. Dalam beberapa waktu ini kita selalu berbicara tentang kesembuhan. Saudara juga bisa mendengarkannya di saat teduh kita saat pagi Roh Kudus di hari-hari sebelumnya tentang kesembuhan.
Hari ini kita akan berbicara tentang berbicaralah kepada masalahmu. Jangan memohon-mohon kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ketika mereka sakit, mereka salah berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya menyembuhkan kita. Pemahaman ini sangatlah tidak benar karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa segala berkat rohani di dalam surga itu sudah diberikan. Sama seperti saudara berdoa supaya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa lagi karena karya keselamatan sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sekarang saudara tinggal menerimanya oleh iman. Saudara juga menerima kesembuhan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan itu sudah diberikan. Dan saudara tinggal menerimanya. Jadi segala berkat rohani itu termasuk di dalamnya adalah kesembuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan ketika mereka sakit, mereka berpuasa. Mereka berpuasa untuk ngapain? Seolah-olah mereka memohon kepada Tuhan. Mereka menyiksa dirinya supaya Tuhan pay attention, menunjukkan perhatiannya. Tuhan dengarkan doa saya, ditambah dengan puasa. No, kamu berpuasa supaya kamu mundur dari kebiasaan keseharianmu, supaya kamu bisa berduaan dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kamu bisa intim sama Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan. Jadi bukan untuk membujuk Tuhan, bukan untuk persuade Tuhan, tetapi untuk kamu sendiri. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhannya. Markus 11 ayat 23. Cerita ini dilatar belakangi pada waktu itu Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, lalu dia melewati satu tempat, dan di tempat itu dia melihat ada pohon ara yang dikatakan firman Tuhan di Markus 11 diceritakan bahwa pohon ara itu mereka sedang lapar, lalu firman Tuhannya berkata, Markus 11, dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ayat 12, dan ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Pada waktu itu, pohon ara ini sudah berdaun, dan biasanya kalau pohon ara berdaunnya cukup lebat, maka dia akan mengeluarkan buah-buah yang walaupun masih agak pahit tapi sudah bisa dimakan. Karena ayat ini bilang memang belum musimnya, tetapi dia bisa mengeluarkan buahnya walaupun buah itu belum enak untuk dimakan, tapi sudah bisa. Nah, dikatakan begini, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi ada seorang pun yang makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi Tuhan mengutuk pohon ara ini. Kemudian masuk ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem kita sama-sama tahu Yesus menyucikan bait Allah. Lalu kemudian dia pulang dari sana. Malam-malam dia pulang, dan keesokan harinya dia melihat lewat lagi di jalan yang sama. Dan Simon Petrus bilang, guru, pohon aranya sudah kering. Berarti pada waktu Tuhan Yesus ngutuk pohon ara itu pertama tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi besoknya setelah mereka lewat lagi, barulah pohon ara itu kering. Buktinya apa? Simon Petrus bilang, guru, yang kamu kutuk itu sudah kering. Berarti sebelumnya mereka tidak melihat ada apa-apa terjadi. Nah, lalu Tuhan Yesus ngajarin seperti ini. Markus 11 ayat 24 dia berkata begini. Teringatlah Petrus akan apa yang terjadi, lalu ia berkata kepadanya, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah, jadi Petrus itu percaya dia sudah kering kalau dia lihat dulu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus bilang begini, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, tercampak, beranjak dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang pertama, percayalah. Percaya itu bukan karena melihat, percaya itu karena sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jadi kalau kata firman Tuhan kamu sudah sembuh, benjolannya masih ada, rasa sakitnya masih ada, kamu harus percaya dulu. Ketika Tuhan Yesus kutuk pohon ara itu,
tidak terjadi apa-apa. Tapi dia percaya. Murid-muridnya kebalikannya. Setelah mereka lihat, baru dia bilang, guru sudah kering. Yang luar biasanya Tuhan Yesus ajarkan lagi. Yang pertama, percayalah. Lalu dia berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi ngomong sama siapa? Sama gunungnya. Gunung adalah lambang dari masalah. Ngomong sama masalahmu. Apa sakitmu? Di mana benjolannya? Jantungmu kah yang sakit? Jadi jangan ngomong ke Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah jantungku. Hei, segala kuasa, kata firman Tuhan, diberikan kepadamu. Itu sebabnya kata firman Tuhan, Matius 28, pergilah. Kata firman Tuhan, kamu akan mengusir setan demi namaku. Menyembuhkan orang sakit, menumpangkan tangan kepada orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Kenapa? Karena kuasa diberikan kepada saudara. Kisah para rasul, firman Tuhan katakan, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan memiliki apa? Dunamis, kuasa. Kuasanya sudah ada sama siapa? Sama saudara. Mukjizat sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Sekarang tinggal apa? Saudara yang ngomong. Dan ngomong bukan sama Tuhan, ngomong sama masalah saudara. Ngomong sama penyakit. Perintahkan penyakitnya pergi. Perintahkan benjolannya kempes dan hilang. Perintahkan matamu untuk cerah. Perintahkan tumitmu untuk normal. Jangan mengeluh kepada keadaanmu. Justru kalau kamu mengeluh, kamu memperburuk keadaanmu. Banyak anak-anak Tuhan yang bilang, aduh lutut saya nih, namanya juga sudah berumur, sudah 40, sudah 50 tahun. Hei, kamu sehat kata firman Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan, aku akan mengenyangkan engkau di rumahku. Kata mengenyangkan itu bukan kenyang secara jasmani, tapi di situ juga artinya adalah sehat, baik. Lihat saudara, masalah anak-anak Tuhan adalah mereka berpikir Tuhan yang gak kasih kesembuhan. Padahal 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus mati di kayu salib, menebus dosa di kayu salib, supaya akibat dosa itu adalah kutuk. Tahu kutukannya apa? Sakit, penyakit. Tuhan tebus semua dosanya supaya sakitnya tidak lagi menimpa saudara. Jadi saudara sekarang ngomong sama masalah saudara, bukan sama Tuhan. Kalau sama Tuhan, Tuhan akan bilang sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Sekarang masalahnya, apakah engkau percaya? Kalau saudara percaya, perintahkan sakitnya untuk pergi. Dikatakan firman Tuhan, barang siapa berkata kepada gunung ini, apa? Beranjak dan tercampaklah ke laut. Pertanyaannya, gunung bisa dengar gak? Pohon ara bisa dengar gak? Lihat saudara, saudara sedang ngomong sama masalah dan si pembuat masalah. Ngomong sama penyakitmu. Ketika Tuhan Yesus ngomong sama badai, dia bukan hanya ngomong sama badai, tapi dia sedang ngomong sama si membuat badai. Mungkin itu adalah roh jahat dan sebagainya. Tuhan perintahkan. Begitu juga dengan saudara. Perintahkan yang pertama, sakitnya pergi. Yang kedua, perintahkan rasa sakitnya, symptomsnya, gejala-gejalanya. Perintahkan semuanya pergi. Dikatakan tercampaklah, beranjak dan tercampaklah ke laut. Lalu yang berikutnya, dan tidak bimbang hatinya. Yang pertama tadi, percaya. Yang kedua, ngomong sama sakitmu. Yang ketiga, jangan bimbang dong. Yakobus 1 ayat 6, orang yang bimbang itu seperti air laut yang diombang-ambingkan. Lalu ayat berikutnya bilang, orang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Lawannya bimbang itu apa? Damai sejahtera, rest. Supaya kamu rest, supaya kamu tenang, apa yang harus dilakukan? Pergi ke firman Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi bagaimana bisa terjadi? Tarik mundur, jangan bimbang. Kemudian yang kedua, ngomong sama masalahmu. Lalu yang ketiga, percaya. Percaya bukan karena melihat. Percaya sekalipun kamu belum melihat. Ketika Tuhan Yesus perintahkan kepada pohon ara itu, bukan tidak terjadi sesuatu saudara. Terang terjadi pengeringan di akarnya mungkin ya.
akarnya mulai kering, tapi kan nggak bisa kelihatan. Ketika saudara ngomong sama sakitmu, sedang terjadi sesuatu. Tapi mungkin saudara belum melihatnya. Iya, sedang terjadi, sel-selnya sedang terjadi pemulihan. Tapi masalahnya anak Tuhan, belum dilihat, hilang lagi percayanya. Saudara harus firm bahwa sudah sembuh, sudah sehat, sudah pulih. Dan jangan mau diombang-ambingkan. Amin. Perintahkan sakitnya pergi. Jangan begging ke Tuhan seperti seorang pengemis. Jangan lakukan itu. Tapi ngomong sama sakit saudara. Perintahkan sakitnya pergi. Terima kesembuhan yang sempurna atas tubuh. Amin. Kamu layak untuk menerima kesehatan. Dosamu sudah dibayar lunas. Sakitmu sudah ditanggung di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mukjizat terjadi setiap hari dimanapun saudara berada. Mari kita teduhkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Kami percaya kesembuhan adalah milik kami yang pasti. Karena Yesus sudah bayar harganya di kayu salib. Bagian kami sekarang Roma 5 ayat 2 adalah menerimanya dengan iman. Dan kalau kami percaya, sekalipun kami belum melihatnya, maka apa saja yang kami minta dan doakan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat setiap saudara yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit, saya akan berdoa bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu sakit. Aku berkata kepadamu benjolan. Aku berkata kepadamu bagian tubuh yang sudah sakit menahun. Kelemahan tubuh, aku berkata kepada engkau, enyahlah kau dari tubuh ini. Pergilah kau dari tubuh ini. Dan aku perintahkan engkau, jangan kembali. Aku berkata kepadamu, hai tubuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Semua simptom dan rasa sakit, aku berkata kepadamu, hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya kempes, mengecil, dan hilang. Jantungmu terbuka katup-katupnya. Salurannya normal. Ginjalmu sehat, ususmu sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan yang sempurna atas tubuhmu. Terimalah pemulihan atas tubuhmu. Pada bilur-bilur Yesus, kamu dan saya sudah sembuh. Terima kasih Bapa, kami terima kesembuhan yang sempurna atas tubuh kami. Kami terima kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian, ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam genggaman-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku terang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam genggaman-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami tenang karena
karena kami percaya apa kata firman Tuhan. Lebih daripada apa yang kami lihat. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saya percaya saudara diberkati. Saya percaya mukjizat terjadi dimanapun dan kepada siapapun. Saudaraku, kirimkan link ini kepada setiap saudara kita dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa merasakan mukjizat yang sama seperti yang saudara alami, supaya mereka juga bisa mengalami pemulihan dalam hidupnya. Mari ikuti terus program Selamat Pagi Roh Kudus ini. Saudara juga bisa mengirimkan beban doa, dan kita akan berdoa bersama di ibadah ini. Kita akan berdoa khusus untuk setiap sakit penyakit saudara. Tapi saya harapkan saudara ikut terus supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita dalam program yang berikutnya. Shalom.